Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kenalkan saya Jonathan dari GKI Sokaraja yang saat ini menyapa Bapak Ibu dalam sapaan Gembala GKI. Mari sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang menyapa setiap kami yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang setia dan besar. Sebentar kami bersama membuka hati dan pikiran, mengarahkannya kepadamu, biarlah kami boleh dipenuhi oleh kasih yang dari Tuhan, sehingga kami pun boleh terus menjalani keseharian bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, dalam Kristus kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu, mungkin ini cerita yang agak sedikit menyedihkan ya, karena memang adik saya kecelakaan waktu itu dan sempat ada tangan yang patah, lalu ada beberapa bagian juga yang luka-luka. Nah, ke rumah sakit lah, nganterin beberapa kali. Tapi yang menarik adalah waktu proses saya nganterin ke rumah sakit, karena pas di rumah sakit saya bertemu dengan banyak orang, beragam orang tentu pasti ya, dan rumah sakit tempat yang bukan hal yang baik dengan ketemu banyak orang yang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi yang menarik, saya ketemu dengan beberapa orang. Waktu itu nganterin beberapa kali karena ada kontrol-kontrol. Nah, waktu pertemuan yang pertama, saya kontrol ke sana, saya bertemu dengan seorang bapak yang udah cukup usia, udah lumayan tua begitu. Dia sendirian kontrol di sana. Kontrol karena kebetulan duduk sebelah saya jadinya ngobrol lah sama dia. Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bapak ini sedih dan mengeluh kakinya sakit karena kebetulan kakinya yang waktu itu patah. Dia jalan juga tergopoh-gopoh pakai tongkat. Lalu pas lagi cerita-cerita, dia sedih karena memang keluarganya jauh dari dia, anak-anaknya jauh, cucu-cucunya juga jauh, istrinya juga udah nggak ada, jadi dia ngapa-ngapain sendiri. Lalu dengar cerita itu, saya jadi mikir, oh ternyata walaupun sudah melewati banyak perkara dengan usia yang lanjut, kan pasti sudah banyak hal yang dilewati ya Bapak Ibu. Ternyata dengan melewati banyak perkara, dengan banyak hal yang dilalui, pergumulan yang dilewati, ternyata berobat sendirian juga atau ngurusin sesuatu sendirian juga nggak enak. Ternyata tetap kita butuh orang lain, tetap butuh yang didampingi. Dia sampai bilang, ini masnya baik banget mau nemenin adiknya gitu. Padahal kan itu adiknya. Harus ya memang seperti itu. Tapi buat saya, oh ya berarti bapak ini senang kalau ada yang mendampingi, senang kalau ada yang nemenin begitu. Lalu beberapa kali lagi kontrol, ketemu lagi saya dengan anak muda yang waktu itu juga datang kontrol. Yang ini tangannya patah, tangannya sama dengan adik saya di pergelangan tangan, tapi dia tangannya yang patah tangan kanan. Kalau adik saya tangan kiri, tangan kanan yang patah. Lalu ngobrol-ngobrol, yang ini lebih parah lagi, ini matanya merah, kelihatannya sangat sedih begitu ya. Kalau dia masuk itu kontrol ke dokternya itu masuk ke ruang dokternya sebelum adik saya. Jadi saya lihat dia dari nunggu sampai masuk, lalu karena kebetulan lagi duduk di sebelah saya, ngobrol-ngobrol juga. Dan dia juga sedih, di dalam bahkan nangis sampai suaranya tuh terdengar sampai luar gitu. Wow, karena dia ngobatin lukanya, dibersihin dan teriak-teriak begitu. Lalu keluar, lalu dia bilang, "Gak apa-apa mas, gak apa-apa, sendirian ya?" "Iya sendirian." Dan dia bilang, "Aduh sedih banget sendirian, ngapa-ngapain sendirian, saya ini itu sendirian, gak apa-apa mas, yang sabar." Dan dari situ saya juga sadar, oh ternyata lagi-lagi saya bertemu dengan kenyataan bahwa usia muda juga butuh sesama, butuh pendamping gitu, butuh orang yang ada di sebelahnya untuk berjalan gitu. Saya pikir hanya usia-usia yang anak-anak saja atau mungkin juga teman-teman yang remaja saja begitu yang butuh didampingi, ternyata enggak. Yang usia pemuda, usia dewasa, bahkan lansia pun ternyata tetap butuh orang yang ada di dekatnya. Ternyata tetap butuh orang yang mendampingi. Ternyata butuh orang yang ada hadir bersama-sama. Masalahnya adalah kapan itu semua tetap berlangsung? Sampai kapan batasnya? Apakah akan terus-terusan ada? Kayaknya enggak juga ya. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan kesendirian juga. Pada akhirnya kita akan terbatas juga. Pada akhirnya kita akan berpisah juga dengan orang-orang di sekitar kita. Dan inilah yang jadi menarik. Bagaimana ya kita melewati situasi-situasi itu. Dan bacaan kita hari ini, Mazmur 23 ayat keempat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kebersamaan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan adalah hal yang penting buat kita, saya dan Bapak Ibu. Akan ada banyak perkara, mungkin saat ini Bapak Ibu juga sedang mengalami banyak perkara, mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami banyak pergumulan, tapi ternyata kita dijanjikan kebersamaan dengan Tuhan. Terlebih ketika menyambut Natal, mungkin Bapak Ibu juga ada yang terpisah dengan keluarga, mungkin mereka sibuk dengan kegiatannya, pekerjaannya, atau mungkin jarak yang terlalu jauh, dan faktor-faktor yang lain. Tapi percayalah bahwa ternyata Tuhan beserta dengan kita. Entah saat kita berbahagia, terlebih saat kita berduka. Entah saat kita sedang dalam sukacita yang luar biasa, atau kita sedang dalam perjuangan yang begitu berat. Ternyata Tuhan beserta dengan kita. Seperti yang disampaikan pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Tuhan senantiasa beserta kita. Dan hari ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya dan Bapak Ibu gak sendirian. Tuhan senantiasa beserta kita. Terlebih ketika menyambut Natal, itu bukti nyata bahwa Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan merendahkan dirinya. Tuhan memilih untuk menjadi manusia yang begitu terbatas hanya karena kasihnya bagi kita. Siapa saya dan Bapak Ibu? Tapi ternyata dalam segala kelemahan kita, kelemahan saya dan Bapak Ibu, Tuhan mengasihi setiap kita. Dan semoga hari ini, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, mungkin tidak selesai hari ini, mungkin memakan waktu beberapa hari, tapi percayalah, kita nggak sendirian. Tuhan bersama-sama dengan kita. Semoga Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun berada, senantiasa dikuatkan oleh kasih Tuhan, dan senantiasa punya semangat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh nyata. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami menyadari kami lemah dan terbatas, kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Namun kami mau terus percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terlebih ketika saat ini kami bersama bersiap menyambut Natal, mampukan kami untuk melihat kebersamaan dengan Tuhan itu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, mungkin kami ada dalam banyak pergumulan, menghadapi banyak perkara, namun kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami. Kami yakin kasih Tuhan ada bersama kami. Kami mau terus berserah ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk sapaan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berserah dalam Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.